Jadi bagaimana peran perawat di dalam penanganan rehabilitasi medik gitu ya, berarti ya sebenarnya bagusnya judulnya tuh. Kita harus tahu dulu nyeri, pasti udah tahu lah nyeri itu apa ya kan. Nyeri itu kan rasa tidak nyaman sebenarnya, jadi dia itu subjektivitas. Dia terjadi apabila ada sesuatu kerusakan atau cedera di dalam tubuh kita ya kan, baik itu penyebabnya dari penyakit ataupun bukan penyakit. Nah, kalau untuk di rehabilitasi medik sendiri itu kasus yang banyak, biasanya kan nyeri itu disebabkan oleh gangguan persendian, cedera, ya kan? Atau memang proses aging, jadi penuaan, proses degeneratif, itu yang paling banyak. Dan yang paling banyak keluhan nyeri itu akibat subjektivitasnya, jadi pengalaman mereka dalam merasakan nyeri, gitu kan? Jenis nyeri itu sendiri ya, ada yang dibagi dalam proses berlangsungnya, ada yang akut, ada yang kronis. Kalau yang akut ya terjadinya dalam waktu 3-6 hari, gitu kan. Kemudian kalau yang kronis itu bisa sampai menahun, mereka mengalami proses nyeri. Kalau di rehabilitasi medik itu paling banyak pada kondisi yang kronis. Karena apa? Kalau misalnya yang akut ya, kalau di rehabilitasi medik itu kan kebanyakan pasien itu rujukan dari penyakit dalam, dari ortopedi, dari neuro, itu sudah ditanganin secara akut dengan menggunakan medikamentosa, dengan obat-obatan ya kan, sehingga kebanyakan pasien itu udah menahun baru datang ke rehabilitasi medik untuk ditangani dan dilakukan program penanganan nyeri. Nah, kalau untuk proses terjadinya ya, itu mereka dibagi menjadi ada nyeri neuropati, ada nyeri nociceptif, kemudian ada nyeri psikogenik ya. Kalau nyeri nyeri neuropatik, nah itu paling banyak mereka mengalami nyeri itu akibat adanya gangguan atau cedera pada saraf. Nah itu pada umumnya kalau pasien yang menderita nyeri yang dikirim ke rehabilitasi medik itu rujukan dari dokter saraf, makanya yang paling banyak ya dirawat inap itu dari dokter Dedi yang paling banyak merujuk ke rehabilitasi medik. Nah kemudian nyeri nociceptif. Kalau nyeri nociceptif itu akibat kerusakan atau cedera. Pada umumnya yang banyak mengirim ke rehabilitasi medik yaitu dari ortopedi, gitu ya. Atau bisa juga cedera itu pada jaringan tubuh di viscera. Pada umumnya yang mengirim yaitu dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis anak, ya. Nah, yang ketiga yaitu nyeri psikogenik. Jadi nyeri psikogenik itu nyeri yang dipengaruhi oleh faktor psikologis. Nah, ini juga yang paling banyak ya. Sebenarnya mereka tidak mengalami gangguan apapun, baik di dalam organnya, jaringan tubuhnya, itu normal aja. Atau mereka tidak mengalami cedera ya. Hanya kebanyakan mereka mengalami kayak psikosomatik, jadi kelelahan, kecemasan, atau mengalami pengalaman pernah merasakan nyeri yang tidak nyaman di masa lampau sehingga terbawa pada saat ini, sehingga itulah yang bisa dikatakan nyeri psikogenik. Biasanya ini lebih sangat menahun nih pasien-pasien yang menderita nyeri psikogenik, udah dikasih obat nggak mempan ya, udah diterapi masih aja sakitnya. Nah itu nanti pendekatan-pendekatan yang sangat diperlukan dilakukan oleh perawat. Ini patofisiologi nyeri ya. Mekanisme timbulnya nyeri itu didasari oleh proses yang multiple, yaitu pertama kali nocicepsi. Nocicepsi itu dimana ada rangsangan atau stimulus dari luar. Dia bisa mengenai kulit langsung, ya kan? Pertama kali kan pertahanan tubuh kita kulit ya. Kemudian dari kulit masuk ke organ, sehingga kemudian timbul proses-proses pelepasan dari hormon-hormon yang menyebabkan inflamasi
setelah terjadinya nocicepsi itu bisa terjadi sensitisasi perifer, ya kan? Jadi otomatis mereka akan merasakan sangat nyeri, ya, atau hiperalgesia, atau kadang disentuh aja udah nyeri, atau allodynia, ya, gitu ya. Nah, kemudian terjadilah perubahan fenotip. Perubahan fenotip itu bisa terjadi inflamasi, pembengkakan, peradangan, ya, atau bahkan bisa terjadi deformitas atau gangguan mobilisasi. Jadi menyebabkan mereka kesulitan bergerak fenotipnya. Nah, hal tersebut juga bisa menimbulkan sensitisasi sentral. Jadi bisa ke otak gitu kan, kesusunan saraf pusat. Jadi seakan-akan tuh proses nyeri itu sangat berat gitu ya, sangat mempengaruhi proses berpikir atau kognitifnya. Nah, sehingga dia akan bisa menimbulkan kecemasan, bahkan bisa menimbulkan depresi. Kemudian timbullah reorganisasi struktural sebelum adanya eksitabilitas ektopik. Jadi sebenarnya kerusakan-kerusakan jaringan yang terjadi tadi itu bisa mengalami proses penyembuhan. Oleh karena itu kan kita ada self healing gitu ya. Jadi sebenarnya tanpa menggunakan obat-obatan, ya, itu kita bisa menggunakan teknik-teknik khusus pendekatan supaya terjadinya proses healing. Karena sebenarnya tubuh itu akan mengalami reorganisasi struktural tadi. Jadi dia akan mengalami perbaikan dengan sendirinya. Hanya itu kan pasti membutuhkan proses, ya kan? Proses penyembuhan luka itu pun sebenarnya minimal tuh terjadi 5-7 hari. Bahkan bisa terjadi sampai 14 hari. Nah, oleh karena itu perlu kesabaran. Pasien-pasien itu kebanyakan mengalami kesabaran yang minim. Nah, oleh karena itu juga tadi perlu pendekatan support, dukungan sosial, gitu ya. Itu yang kita butuhkan. Nah, akhirnya terjadilah penurunan inhibisi. Jadi sebenarnya proses nyeri itu akan hilang dengan sendirinya. Itu sebenarnya proses healing yang bisa terjadi secara by self, ya, secara sendiri. Nah, jadi terjadinya nyeri itu sendiri melalui 4 tahapan, ya. Transduksi, nanti dijelaskan pada slide berikutnya, transmisi, kemudian modulasi dan persepsi. Nah, jadi seperti tadi ya sudah saya jelaskan bahwa rangsang nyeri itu kan diterima oleh reseptor atau namanya nociceptor. Dia berada di kulit dan jaringan tubuh atau viscera. Kemudian akan terjadi inflamasi atau terjadi sel-sel itu mengalami kerusakan jaringan, timbulnya nekrotik. Karena adanya proses nekrotik itu, maka sel-sel tersebut akan melepaskan kalium. Makanya kalau orang-orang yang menderita nyeri secara kronis itu kita harus berpikir mereka akan mengalami potensi terjadinya hipokalemia. Jadi sebenarnya penanganan pertama itu cukup diberikan cairan elektrolit, ya, atau air putih itu juga sebenarnya kandungan mineralnya tinggi, ya, apalagi kalau air itu berasal dari tanah. Yang di Sukabumi ini kan banyak banget ya air mineral yang berasal dari sumber mata air itu tingkat mineralisasinya tinggi. Cukup diberikan air putih kemudian ditenangkan, ya. Kemudian setelah dikeluarkannya kalium dan protein ke dalam intrasel, jadi antar sel tersebut, tapi masih di dalam sel, itu dapat menyebabkan terjadinya inflamasi. Makanya dalam proses nyeri itu selalu terjadi proses peradangan, ya. Jadi ada pembengkakan, kemudian ada kemerahan di kulit tersebut, kemudian ada nyeri, perubahan fungsi, ya. Nah, mediator-mediator penyebab nyeri itu seperti leukotrien, prostaglandin E2 dan histamin itu kan dilepaskan. Itulah yang menyebabkan nyeri yang sangat hiperalgesia atau allodynia. Jadi dia disentuh aja sangat sakit gitu, ya, hipersensitisasi. Nah, ini tadi ya gambarannya, ya, bahwa pada saat dia mengalami nyeri itu kan, ya, di cedera misalnya di tangan, maka dia akan mempengaruhi ke sistem saraf, yaitu di mana di sistem saraf itu ada
serabut C fiber, A beta fiber, A delta fiber ya. Nah, kalau pada terapi rehabilitasi medik itu mereka yang saraf yang besar-besar itu yang diputus. Maksudnya kan ada gate teori ya, jadi diputus sementara, yaitu A beta fiber dan A delta fiber. Makanya proses nyerinya hanya melalui saraf yang kecil yaitu C fiber. Jadi sebenarnya kalau untuk penggunaan terapi itu nyerinya tidak hilang sama sekali ya, tetap ada karena kita sifatnya kan tidak ngeblok ya, kecuali kalau nanti mungkin dokter anestesi ya akan menjelaskan bahwa untuk penanganan nyerinya itu diblok gitu. Kalau kita enggak, jadi ada 3 saraf perifer yang mempengaruhi nyeri itu, yang besar saja yang istilahnya buka tutup gitu, buka tutup. Nah, yang tetap menyala si fibernya, dan diharapkan nanti terjadi proses penyembuhan by cell tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, ini akhirnya kan dia bisa mempengaruhi ke sistem saraf pusat dari spinal cord ya, kemudian sampai ke otak tadi ya, bisa mempengaruhi. Kalau kronis itu bisa terjadi kecemasan hingga depresi. Nah, ini juga menjelaskan bahwa di dalam patofisiologi nyeri itu bisa terjadi proses pembekuan darah ya kan, atau bisa terjadi vasodilasi bahkan vasokonstriksi. Nah, jadi kalau misalnya terjadi pembekuan darah itu akan terjadi iskemik. Kalau iskemik otomatis kan aliran darahnya nggak ada ke jaringan itu, oksigenasinya juga tidak ada, sehingga bisa terjadi kematian jaringan. Nah, itu harus kita pikirkan. Jadi pada saat kita memberikan penanganan itu kita harus pikirkan proses penyakit ini nanti kira-kira bisa jadi apa ya. Nah, itu salah satu penanganannya itu tidak hanya menghilangkan nyeri tapi mencegah supaya proses keselanjutannya itu tidak terjadi. Nah, kemudian yang kedua, karena adanya proses inflamasi bisa juga terjadi vasodilatasi. Makanya kadang kan kita bisa menemukan pasien-pasien itu dengan nyeri atau cedera itu nanti salah satu tungkai atau ekstremitas tubuhnya itu mengalami kemerahan. Jadi seperti seakan-akan tuh ada proses alergi ya, padahal dia mengalami vasodilatasi yang meluas. Nah, itu kita juga harus hati-hati di dalam proses vasodilatasi itu. Nah, kebanyakan ya kita menggunakan terapi panas ya kan. Biasanya kan kalau panas itu bisa menggantikan sensori terhadap nyeri kan, karena kan mereka reseptornya sama. Tetapi apabila terjadi vasodilatasi itu tidak boleh kita berikan terapi panas ya, misalnya dihangatin kan kalau secara umum ya, kalau nyeri digosok pakai obat oles panas atau ditempelin kuyup panas ya, atau dihangatkan pakai handuk hangat misalnya, atau malah sekarang tuh ada bantal panas. Nah, itu beresiko tinggi akan terjadinya vasodilatasi yang meluas ya kan. Kalau vasodilatasi yang meluas terjadi permeabilitas kapiler ya, terus nanti akhirnya ke proses aliran darah ke jantungnya jadi berkurang ya. Nah, itu kita harus hati-hati. Nah, ada lagi yang terjadi vasokonstriksi. Nah, biasanya kan bisa juga terjadi pada penderita hipertensi ya kan. Vasokonstriksi ini pun diikuti dengan vasodilatasi. Nah, biasanya ini bisa terjadi kayak migrain, itu biasanya terjadi vasokonstriksi.